Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang kepulangan jamaah haji asal Indonesia, ternyata terbongkar lagi kelakuan buruk jamaah haji asal Indonesia, kaum muslimin. Lagi-lagi berita keburukan tentang jamaah haji asal Indonesia. Apa mereka nggak bisa mencontoh jamaah haji yang berasal dari negeri-negeri yang lain? Dari Malaysia misal. Ya. Patut dicontoh, Malaysia selama 4 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi tentang pengelolaan ibadah haji terbaik dunia, dan jamaah hajinya pun disebut jamaah haji yang terbaik dunia karena tertib, disiplin. Padahal mereka bukan umat muslim terbesar dunia. Umat muslim terbesar dunia ini dikenal dari Indonesia. Indonesia penduduk muslim terbesar dunia. Apalagi Indonesia ini mengaku paling ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sepertinya nggak ada negara-negara lain yang tokoh agamanya mengatakan bahwa ormas yang mereka ikuti itu sudah menjadi agama. Kalau di Indonesia ada tokoh agama di Indonesia yang menyatakan bahwa NU itu sudah agama. Selain NU neraka. Selain NU salah semua. Kalau negara-negara lain sepertinya nggak ada, kaum muslimin. Nggak ada tokoh-tokoh agama lain yang mengklaim ormas yang mereka ikuti itu sudah menjadi agama. Selain ormas mereka, neraka semua. Nggak ada. Nggak ada yang ngeklaim selain ormas mereka salah semua. Nggak ada. Hatta mereka yang mengikuti manhaj salaf, nggak ada mereka mengatakan bahwasanya manhaj salaf yang mereka ikuti itu sudah menjadi agama. Yang tidak ikut mereka salah semua. Nggak ada. Yang ada apa? Kita ini wajib mengikuti para salafus soleh. Siapa saja yang menyelisihi para salafus soleh diancam dengan neraka. Itu jelas. Karena siapa saja yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, menyelisihi para sahabat, diancam neraka. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas. Tapi mereka nggak ada yang mengklaim siapa yang nggak ikut mereka pasti neraka. Enggak. Tapi di Indonesia ada. Saking ngakunya paling benar sendiri, tapi kelakuannya justru memalukan kaum muslimin. Ini ada jamaah haji yang nyolong di tanah suci, kaum muslimin, mencuri. Lah, ibadah haji tapi mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang mereka curi? Coba kita simak video ini, kaum muslimin. Jamaah haji asal Indonesia dilarang membawa air zam-zam, baik di dalam koper maupun di bagasi pesawat ketika akan kembali ke tanah air. Koper berisi air zam-zam akan dibongkar dan airnya akan dibuang. Berdasarkan pantauan di salah satu lokasi penyortiran koper jamaah di Makkah pada Senin 16 Juni, koper turun dari truk lalu masuk ke mesin X-ray. Jika terdeteksi terdapat air zam-zam, maka koper akan dipisahkan untuk diperiksa oleh petugas sortir. Botol-botol yang berisi air zam-zam akan dikeluarkan dari dalam koper. Beberapa jamaah berupaya membawa botol berisi air zam-zam yang dilakban dan diselipkan di antara kain ihram. Namun jika terdeteksi, seluruh temuan akan dibuang. Kepala Daerah Kerja Makkah Ali Makhzumi mengatakan, petugas haji yang ditunjuk tetap bersiaga dan memantau pelaksanaan pembongkaran dan penyortiran, sehingga barang-barang bawaan lainnya akan tetap aman tersimpan dalam koper yang diperiksa. Nah, coba kaum muslimin itu tadi dari halaman Tempo, dari berita Tempo, kaum muslimin. Jamaah haji Indonesia sudah diberitahu bahwasanya tidak boleh menyembunyikan air zam-zam. Nggak boleh. Sudah ada jatahnya masing-masing. Tapi ternyata masih nekat juga mencuri air zam-zam, kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Air zam-zam dicuri. Parah, kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat video dari channel YouTube Liputan 6, ini lebih parah lagi, kaum muslimin. Coba kita lihat video ini, kaum muslimin. Ini bukan tumpukan sampah. Ini adalah kumpulan botol berisi air zam-zam yang tergeletak di halaman Airgate Kota Mekah.
Ya, coba kaum muslimin ya, sebanyak ini air Zam-Zam, ya, jadi mubazir saja, terbuang, ya, terbuang sia-sia kalau seperti ini kaum muslimin. Ya. Ribuan botol berisi air Zam-Zam yang terbuang percuma tersebut adalah milik jamaah haji yang kedapatan dimasukkan ke dalam koper. Jamaah haji Indonesia luar biasa. Bukannya meninggalkan kesan yang baik, kesan yang terpuji, ya, malah kelakuannya nyolong. Ya. Selain jemaah sudah dilarang membawa air Zam-Zam, ya, apapun yang mereka bawa di dalam koper pastinya terdeteksi pemeriksaan X-ray. Akan tetapi tetap saja banyak jamaah haji Indonesia yang melakukan berbagai cara untuk membawa air Zam-Zam ke tanah air. Mulai menutup botol dengan lakban agar tidak terdeteksi, sampai nekat membawa air Zam-Zam dengan kantong plastik kapasitas 5 liter. Luar biasa. Dan ini beritanya banyak banget kaum muslimin ya. Silahkan cari. Beritanya banyak ya. Dan kenapa sih ya jamaah Indonesia ini kok SDM-nya rendah-rendah kaum muslimin? Kalau dibandingkan dengan jamaah haji dari negara-negara lain, ya sepertinya jauh berbeda. Ya kita bandingkan dengan Malaysia sajalah kaum muslimin. Jauh kaum muslimin. Dan mungkin itu juga pengaruh dari tokoh-tokoh agama yang ada di Malaysia, ya. Tokoh-tokoh agama yang ada di Malaysia mengajarkan ya kebaikan, mengajarkan bagaimana beragama sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebagian juga ada yang penceramah-penceramah yang nggak beres juga, yang nggak beres ya dari kalangan aswaja juga ya, kalau di Malaysia. Tapi nggak separah di Indonesia kaum muslimin. Kalau di Indonesia ini parah kaum muslimin, ya majelis sholawatan ketimpringan banyak, penceramah-penceramah yang naudzubillah min dalik ya, ucapannya kotor, ucapannya kasar, ya isinya cuma ya ndagel saja kalau ceramah, banyak di Indonesia ini. Ya, jadi wajar kalau jamaah asal Indonesia ini banyak yang nggak beres. Ya, karena ya konsumsi mereka ya ceramah-ceramah dari para gus, para kiai, para ustadz yang nggak beres itu. Ya, dari kalangan aswaja. Konsumsinya ceramahnya dari Miftah, dari Iqdam, ya, dari para Ba'alawi. Ya, coba majelis-majelis dari Miftah, dari Iqdam, Ba'alawi. Itu luar biasa banyak jamaahnya. Ya otomatis jamaah haji yang berangkat ya banyak dari jamaah-jamaah mereka juga. Ya itu SDM rendah semua akhirnya kaum muslimin. Mereka nggak mikir padahal larangan membawa air Zam-Zam dengan cara-cara yang seperti itu. Ya pembatasan jatah air Zam-Zam. Itu untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka ini mau naik pesawat loh kaum muslimin. Bukan naik kereta api. Bukan naik mobil. Bukan naik onta. Bukan naik sepeda motor. Mereka naik pesawat, ya. Dan naik pesawat itu SOP-nya nggak sama dengan naik mobil, naik kereta api, naik bis, naik onta, naik kuda, naik motor. Ya, nggak sama. Itu untuk keselamatan penerbangan, untuk keselamatan seluruh jamaah haji, ya, untuk keselamatan mereka sendiri saja mereka nggak mikir. Bahkan nekat nyolong-nyolong. Coba kalau air Zam-Zam yang mereka bawa, kemudian ketika di ketinggian karena tekanan atmosfer, mungkin kemudian bisa pecah, ya, menyebabkan konsleting listrik yang ada di pesawat. Ya. Yang bahaya siapa? Yang celaka siapa? Kok nggak mikir sampai ke sana? Ya Allah, jamaah haji Indonesia sangat memalukan kaum muslimin. Ya. Sangat memalukan. Ya, kita berharap mudah-mudahan kejadian yang seperti ini nggak terulang lagi. Ya, ini para pembimbing haji, ya, para mutawif, ya, sebelum melaksanakan ibadah haji, ya, ketika manasik haji, ya tolonglah jamaah hajinya itu jamaah umrohnya, mbok ya di briefing, ya, dinasehati, jangan melakukan hal-hal yang memalukan, jangan melakukan hal-hal yang dapat ya, membahayakan diri mereka sendiri. Apalagi membawa nama Indonesia, membawa nama muslim terbesar di Indonesia. Ya seharusnya
tunjukkan kebaikan lah ya. Malu sama negeri tetangga ya. Negeri tetangga kita dapat penghargaan 4 tahun berturut-turut dan mereka pun masih ingin meningkatkan pengelolaan ibadah hajinya. Padahal sudah mendapatkan penghargaan sebagai pengelola haji terbaik dan jamaahnya pun jamaah haji terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut ya. Patut kita contoh yang seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk jamaah haji Indonesia, untuk pengelolaan haji yang ada di Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.